Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala nabiyyinal mustafa wa ala ahalihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du. Yang kami sayangi siswa-siswi SMP IT Al-Anis kelas 7. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Aqidatul Awam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bait pertama dan kedua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Aqidatul Awam untuk bait ketiga dan keempat. Namun sebelumnya kita baca dahulu kala suratul Fatihah kepada muallif agar ilmu kita lebih barokah. Li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li qabuli jami hajatina wa hajatikum ajma'in ila hadrati nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wal musannifil muhlisin, khususan muallif hadzal kitab Aqidatul Awam Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Al-Marzuqi, syai'un minallahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thayyib. Anak-anakku, mari kita lanjutkan untuk pembahasan hari ini. Kita baca dari bait awal terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Untuk bait ketiga dan keempat, nggih. Ustadz artikan dahulu. Tsumma sholatu wassalamu sarmada. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan ala nabi khairi man qad wahada, kepada nabi sebaik-baiknya orang yang mengisahkan Allah, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang mengikuti jalan agama secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Oke, Ustaz jelaskan sedikit dari bait ketiga dan keempat. Tsummas sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang basmalah dan hamdalah, untuk bait ketiga kita membahas tentang sholawat. Nah, ini biasanya musonef kitab salafun sholeh ketika menulis kitab pasti diawali dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat, karena keberkahan sangat luar biasa jika suatu hal diawali basmalah, hamdalah, dan sholawat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa membaca sholawat itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Yang jelas itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Nah, ini perintah yang sangat jelas sekali dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa membaca sholawat karena fadilahnya sangat luar biasa. Di antaranya man sholla alayya sholatan wahidan, barang siapa yang membaca sholawat ke atasku Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat. Jadi keberkahan yang sangat luar biasa apabila kita mau membaca sholawat. Kita membaca satu kali, Allah membalasnya 10 kali. Jadi rugilah umat Islam yang enggan membaca sholawat. Nah, jenis-jenis sholawat ini sangat banyak sekali. Ada sholawat Ibrahimiyah, sholawat nariyah, sholawat fatih, dan lain sebagainya. Dan sholawat yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad. Kalau sholawat Ibrahimiyah itu yang sering kita baca di dalam tasyahud akhir. Nah, di dalam berdoa pun kita diperintahkan untuk mengawali dan mengakhiri doa kita dengan sholawat, karena sholawat bisa membuka hijab atau penghalang antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa kita awali dengan basmalah, hamdalah, kemudian membaca sholawat. Setelah itu baru berdoa apa yang menjadi hajat kita, kemudian diakhiri juga dengan sholawat. Insya Allah itu akan membuka hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu biasakan setiap mau melakukan hal-hal yang baik, anak-anak bisa meniru apa yang dilakukan oleh salafun saleh, diawali dengan basmalah, hamdalah, dan memperbanyak membaca sholawat agar semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang paling banyak membaca sholawat atas Nabi kelak di yaumul akhir, di hari kiamat, akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairi man qad wahada. Di sini Nabi disebutkan bahwa Nabi adalah sebaik-baik orang yang mengisahkan Allah. Jadi Nabi mendapatkan gelar imam muwahhidin. Jadi imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Jadi beliau adalah orang pertama dari kita yang mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Setelah bersolawat kepada Nabi, kita juga dianjurkan untuk bersolawat kepada ahlu baitnya atau keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi. Definisi sahabat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Syarat pertama. Yang kedua, dia juga harus beriman kepada Nabi. Harus beriman kepada Nabi ketika hidup dan ketika akhir hayatnya. Ini 2 syarat orang disebut sahabat Nabi. Yang pertama harus bertemu dengan Nabi, karena ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, seperti Uwais Al-Qarni itu bukan disebut
sahabat Nabi karena beliau belum bertemu dengan Nabi meskipun hidup di zamannya Nabi. Yang kedua, dia harus beriman ketika masih hidup maupun ketika akhir hidupnya. Jadi ketika mati dalam keadaan murtad, meskipun dia sempat bertemu Nabi, tapi ketika mati berada dalam keadaan murtad, dia tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Nah, untuk contoh sahabat Nabi itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah sahabat Nabi. Nah, kita harus mencintai keluarga dan para sahabatnya Nabi, mengikuti sunnah-sunnah mereka. Wa man tabi' dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', mengikuti jalan agama secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Nah, maksud di sini adalah mengikuti sunnahnya Nabi dan ashabihi, sunnahnya Nabi dan para sahabatnya dan salafunas soleh, orang-orang soleh sebelumnya. Nah, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Definisi bid'ah ini sesuatu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Nah, ulama membagi bid'ah itu menjadi beberapa bagian, namun lebih ringkas kami sampaikan dalam hal bid'ah ini dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah dhalalah, yang satunya lagi bid'ah hasanah. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa kullu bid'atin dhalalah itu kalau melihat dari asbabul wurud dan syarah hadis menurut salafunas soleh itu masih kurang tepat. Jadi bid'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dhalalah. Untuk yang bid'ah hasanah itu sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini banyak sekali dicontohkan oleh salafunas soleh. Seperti mengadakan maulid Nabi ini agar kecintaan kepada Nabi bertambah, serta di majelis itu ada pembacaan sholawat, sejarah beliau, sejarah Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Karena itu sejalan dengan syariat, mengikuti perintah dari Allah untuk membaca sholawat dan mencintai Rasulnya, maka inovasi dalam hal kebaikan tidak masalah, tidak disebut dengan bid'ah dhalalah, tapi bid'ah hasanah. Kalau bid'ah dhalalah ini bid'ah yang bertentangan dengan syariat kita agama Islam, yang tentu saja untuk bid'ah dhalalah ini tidak ada balasan kecuali neraka. Contoh bid'ah dhalalah adalah misalkan sholat subuh yang harusnya dikerjakan 2 rakaat, ia mengganti atau menambahi rakaatnya dengan sholat subuh sebanyak 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, itu disebut bid'ah dhalalah karena bertentangan dengan syariat agama Islam. Nah, untuk bid'ah seperti ini finnar, maka dia kelak berada di neraka. Inilah yang diharamkan. Selagi tidak ada larangan, masih dalam koridor syariat agama Islam, ada hukum asalnya yang bersumber dari sunnah dan Al-Quran. Nah, termasuk bid'ah hasanah, tidak apa-apa untuk dikerjakan. Barangkali untuk pembahasan kali ini kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk tugas selanjutnya silahkan bait 3 dan 4 dihafalkan dengan nada. Sebagai penutup kita baca sekali lagi untuk bait ketiga dan keempat. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'.
wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.